Tahukah kalian, begini sejarah asal-usul awal mula haji. Haji merupakan ibadah pamungkas, perlambang kesempurnaan rukun Islam. Sejarah mencatat jika pelaksanaan ibadah haji sudah ada sebelum Islam, bahkan telah menjadi ritus keagamaan bagi pemilik agama-agama samawi. Haji pertama kali dikerjakan oleh Nabi Adam. Pelaksanaan haji pada masa Nabi Adam sangatlah sederhana. Dikatakan ketika itu Nabi Adam dibimbing oleh malaikat, baik tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji maupun ucapan doanya. Muhammad Soleh Putuhena dalam bukunya Histiografi Haji Indonesia menyebutkan bahwa Nabi Adam melaksanakan ibadah haji dengan cara tawaf sebanyak 7 putaran, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di depan pintu Ka'bah dan diakhiri dengan berdoa di pintu Multazam. Beberapa nabi lainnya seperti Nuh, Hud, Soleh, dan Syuaib dikabarkan juga pernah melaksanakan haji ke Baitullah. Allah memerintahkan kepada malaikat yang ada di bumi dan makhluk lainnya untuk tawaf di rumah tersebut sebagaimana penghuni langit yang tawaf di Baitul Makmur. Demikianlah Allah menciptakan Baitul Makmur sebagai tempat beribadah para penghuni langit, dan Ka'bah di bumi sebagai tempat bertobat dan beribadah para penghuni bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96. Pelaksanaan haji selanjutnya masyhur dan dikenal kembali dalam rentetan sejarah pada zaman Nabi Ibrahim. Ibadah haji yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dimulai dengan tawaf, pada setiap putaran mereka mengusap ruk, sudut Ka'bah. Setelah itu mereka melaksanakan salat di balik makam Ibrahim dan kemudian melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Disusul petunjuk dari malaikat Jibril, mereka berangkat ke Mina untuk melempar jumrah dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Arafah. Allah berfirman, artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Quraisy Syihab menjelaskan bahwa di tempat itulah Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji. Setelah dari Arafah, berlanjut pada penyembelihan hewan kurban dan bercukur. Hal ini tentu saja memperlihatkan perkembangan yang signifikan bila dibanding dengan pelaksanaan haji pada masa Nabi Adam. Akan tetapi, tidak ada informasi yang jelas mengenai waktu pelaksanaan haji, baik pada masa Nabi Adam maupun masa Nabi Ibrahim. Setelah melaksanakan ibadah haji, Nabi Ibrahim kembali ke Syam dan meninggalkan Nabi Ismail di Makkah. Saat itu Nabi Ismail sudah dewasa sehingga telah mampu menggantikan tugas ayahnya untuk mengemban amanah dan dakwah pada agama yang lurus. Setelah Nabi Ismail wafat, yang bertanggung jawab mengemban Ka'bah adalah putranya yang bernama Nabit. Setelah itu Makkah dan Ka'bah diambil alih oleh kabilah Jurhum yang justru melakukan kekejian dan berbuat jahat pada jamaah haji serta sering mengambil harta milik Ka'bah. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, perebutan kekuasaan terhadap Ka'bah terjadi yang akhirnya jatuh ke tangan kabilah Khuza'ah. Mereka berkuasa atas Ka'bah kurang lebih 5 abad, dan selama itu mereka pun membuat banyak kesesatan, diantaranya adalah memunculkan tradisi menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Setelah kekuasaan kabilah Khuza'ah berakhir, kemudian kabilah Quraisy muncul dan berhasil menghimpun kekuatan. Mereka mengambil alih kekuasaan atas Makkah dan Ka'bah. Selama periode pra-Islam, haji menjadi acara beberapa festival dan kegiatan seperti kompetisi puisi. Puisi-puisi yang paling terkenal yang digunakan dipajang di dinding Ka'bah. Kegiatan dan pertunjukan yang tidak dapat diterima lainnya juga berlangsung selama masa haji. Pada saat itu, Ka'bah dikelilingi oleh berbagai berhala yang dipasang oleh orang-orang Makkah maupun pendatang yang berasal dari luar yang terbiasa mengunjungi Ka'bah selama musim ziarah tahunan ini. Sibli Nomani menyebutkan bahwa orang-orang Arab saat itu tidak berjalan di antara perbukitan Al-Safa dan Al-Marwah atau berkumpul di Arafah. Tapi mereka biasa menghabiskan 1 hari di daerah terpencil di luar Makkah dan kembali ke Makkah yang mengelilingi Ka'bah. Keadaan menyedihkan ini berlanjut selama hampir 2.500 tahun dan baru berubah setelah periode Rasulullah. Pada 630 M, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Muslim kembali dari Madinah ke Makkah serta membebaskan Ka'bah dari ritual kaum pagan dan penyembah berhala dan menghancurkan semua berhala yang ada di dalamnya. Saat Ismail beranjak dewasa, ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zamzam. Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah dengan penuh doa. Allah lalu mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail beribadah di Baitullah, yang kemudian merupakan ibadah haji yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW.
Saat Nabi Adam alaihi salam bertolak dari Mina, masih menurut riwayat Imam Ja'far Shadiq, para malaikat menemuinya dan berkata, "Wahai Adam, hajimu telah mabrur, sesungguhnya kami telah menunaikan haji di Baitullah ini sebelum engkau selama 2000 tahun. Ibadah haji Nabi Adam seperti dikutip dari buku Keajaiban Haji dan Umrah, mengungkap kedahsyatan pesona Ka'bah dan Tanah Suci, juga diriwayatkan Al-Syami. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, berapa kali Nabi Adam menunaikan haji? Ali menjawab, 700 haji dengan berjalan kaki. Haji pertamanya beliau lakukan bersama seekor burung yang menunjukkan sumber-sumber air. Dalam Al-Wasail disebutkan, burung tersebut keluar bersama Adam dari surga dan dia diharamkan memakan burung itu. Disebutkan pula ketika itu Ali ditanya tentang siapa penghuni langit yang pertama kali melaksanakan haji. Beliau menjawab, Jibril. Abu Bilal Al-Maki berkata, aku melihat Abu Abdillah tawaf di Baitullah kemudian salat 2 rakaat di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Aku berkata kepadanya, sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun dari kalian salat di tempat ini. Beliau menjawab, tempat ini adalah tempat diterimanya tobat Nabi Adam. Mengenai tahalul Nabi Adam pernah diceritakan Ali bin Muhammad Al-Alawi. Aku bertanya kepada Abu Ja'far mengenai Nabi Adam, dengan apa Nabi Adam mencukur rambutnya ketika menunaikan haji. Beliau menjawab, Jibril turun dengan membawa sebuah batu mulia dari surga. Kemudian Jibril menjalankannya di atas kepala Nabi Adam, maka berguguranlah rambutnya. Dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq disebutkan, beliaulah orang yang pertama kali menutupi Baitullah dengan rambutnya dan yang pertama kami menunaikan ibadah haji. Orang-orang setelah beliau menutupinya dengan hamparan kulit, Nabi Ibrahim menutupinya dengan kain tebal. Yang pertama kali menutupinya dengan kain pakaian adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Beliau menutupinya dengan kabat, kain buatan bangsa Kipti Mesir. Haji masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji diwajibkan kembali kepada umat Nabi Muhammad pada tahun ke-6 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan pada tahun ke-3 atau 5 Hijriah, melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya, makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu, bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kendati sudah diwajibkan, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji karena Mekah ketika itu masih dikuasai oleh kaum musyrik, baru setelah Rasulullah menguasai kota Mekah pada tanggal 12 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, beliau berkesempatan untuk menunaikannya. Namun lagi-lagi karena ada prioritas lain yang harus beliau utamakan, pada tahun ini beliau terpaksa menundanya. Baru pada tahun ke-10 Hijriah atau kurang lebih 3 bulan sebelum meninggal dunia, Rasulullah berkesempatan untuk menunaikannya. Oleh karena itu, haji yang beliau lakukan disebut juga dengan haji wada, haji perpisahan, karena haji tersebut merupakan haji yang pertama dan sekaligus yang terakhir bagi beliau. Demikian perjalanan sejarah haji dari masa ke masa sampai yang dikenal dan dikerjakan sekarang. Semoga uraian di atas sedikit memberi gambaran runut mengenai haji tanpa meninggalkan esensinya. Wallahu a'lam.